sebagai petani tentu sudah banyak Sobat Ceping yang paham ya. Sebelum kita menanam padi, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan pengolahan lahan. Betul nggak Bang? Iya. Iya. Jadi di konten kali ini Sobat Ceping, saya akan sedikit berbagi kepada Sobat Ceping semuanya tentang bagaimana cara kita dalam melakukan pengolahan lahan, terutama bagi petani yang akan menanam padi. Jadi kira-kira pengolahan lahan itu baiknya dilakukan berapa kali? Sebenarnya menurut saya Bang, pengolahan lahan yang bagus itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi awal setelah panen dilakukan pengolahan lahan yang pertama atau pembalikan tanah. Nah supaya satu ya gulma itu, rumput-rumput mati kan dibalik tanah itu. Kemudian yang kedua, hawa dari dalam tanah itu bisa keluar. Oh, aerasi. Ya itulah. Iya, udaranya. Pertukaran udara. Hah? Pertukaran udara. Iya. Jadi dibalikkan tanah itu kan biar hawa itu keluar. Kalau kata orang sini, kalau kata orang Madura itu biar dingin, malah celep gitu. Tanahnya itu malah celep. Malah celep, Pak. Biar dingin, hawanya itu biar dingin. Nah, baru setelah itu sambil lalu kita melakukan pengolahan lahan yang pertama, saat itu kita juga bisa melakukan penyemaian benih sambil menunggu pada saat menjelang pengolahan lahan yang kedua. Nah, untuk pengolahan lahan yang kedua itu dilakukan kapan? Ya tentunya sebelum panen. Jadi tergantung umur bibit yang akan kita tanam. Misalkan umur bibitnya itu 14 hari, ya nanti 14 hari kemudian kita lakukan pengolahan lahan yang kedua. Sebelum tanam, bukan sebelum panen. Oh iya. Iya. Sebelum tanam. Jadi menjelang tanam baru kita lakukan pengolahan lahan. Jadi sekitar 10 sampai 14 hari lah. 2 minggu lah. Apanya? Iya, 2 minggu. Tapi jaraknya dari pengolahan yang pertama. Ya harusnya gitu, tapi biasanya kebanyakan yang dilakukan petani di wilayah saya ini itu biasanya jeda waktunya antara 20 sampai 25 hari. Lebih bagus berarti. Hah? Kan lebih bagus kalau lama. Ya kalau pengolahan lahannya lebih bagus, tapi kalau umur bibitnya kan tambah tua nanti kan. Iya sih. Nah, jadi saran saya ya paling tidak lah 14 hari, 2 minggu setelah penyemaian, setelah pengolahan lahan yang pertama, lakukan pengolahan lahan yang kedua. Nah setelah dilakukan pengolahan lahan yang kedua, kalau bisa jangan langsung ditanami Bang. Istirahatkan dulu 1 hari, sambil lalu kita membersihkan sisa-sisa, mungkin ada sisa-sisa rumput yang ada di permukaan kita tenggelamkan. Sambil lalu kita juga bisa meratakan. Nah kebetulan lahan yang Pak Luhi ini dilakukan 2 kali. Dulu dilakukan yang pertama itu pengolahan lahan yang pertama dibalik, kemudian hari Senin kemarin dilakukan pengolahan lahan yang kedua. Nah kemarin ini masih dilakukan perataan lagi sambil Pak Luhi ini menaburkan pupuk boraksi. Bagi lahan-lahan yang terkendala atau terdapat banyak keong sawah, nah ini juga merupakan langkah yang tepat Bang. Jadi sebelum tanam lahan itu diratakan sambil lalu membuat parit atau selokan ya di pinggir itu supaya keong sawah itu tidak sampai juringannya. Ya selokan lah. Iya. Nah, kalau juringan kan dalam. Iya, ini cuma selokan. Biar air itu numpuk di sana. Kan keong tuh senang air, jadi berkumpul di sana. Dikasih daun pepaya atau daun talas biar keongnya itu ngumpul di sana. Jadi tidak terlalu jauh kita mencari keongnya. Biasanya ngumpul di sana. Nah jadi itu Bang, tapi biasanya kebanyakan petani itu melakukan pengolahan lahannya itu cuma 1 kali. Nah kenapa? Karena faktor biaya lah. Kalau dilakukan 2 kali kan otomatis 2 kali biayanya. Tapi kalau sekali itu cukup saja. Langsung mesak ya. Tapi menurut informasi dari Pak Luhi Bang, ini kan luas 1 hektar ini sekarang biayanya 1.200.000. Jadi pengolahan lahan yang pertama itu kan ini luas 300 ya Bang ya. Berarti luas 100-nya kan harusnya 120.000. Luas 360.000. Nah, tapi ini menurut Pak Luhi itu pengolahan lahan yang pertama itu separuh harga. Nah nanti di pengolahan lahan yang kedua itu separuh harga lagi, tapi Pak Luhi nambah.
nambah tapi tidak banyak ini Pak Sukun nih, sedikit, nambahnya sedikit. Ini mancok. Jadi nambahnya sedikit. Ya memang kita ada penambahan, Budget. memang ada penambahan biaya. Siapa Pak? Hei, memang ada penambahan biaya. Tapi saya kira biaya itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena yang kita pikirkan kan kualitas lahannya Bang, kualitas tanah yang akan ditanami padi. Jelas beda Bang, antara yang dilakukan sebanyak 1 kali sama 2 kali, jelas berbeda. Lah keuntungannya kalau dilakukan 2 kali Bang, biasanya pertumbuhan gulmanya itu tidak secepat yang dilakukan 1 kali. Biasanya seperti itu. Nah otomatis kalau pertumbuhan gulma tidak terlalu cepat dan tidak terlalu banyak, ini kan meringankan pada saat melakukan penyiangan nanti Bang. Yang pertama ya pertumbuhan tanaman tentunya lebih bagus. Kedua nanti biaya penyiangan gulmanya itu tidak terlalu banyak. Jadi itu harapannya. Yang terpenting adalah kualitas tanah Bang. Ya ibaratnya kita lah ya. Kita kalau pulang kerja mau pulang kemana kan tentunya ke rumah. Nah, kalau kita tidak punya rumah mau pulang kemana kan gitu. Jadi rumahnya dulu disiapkan, tanahnya dibaguskan, baru nanti setelah tanam kita berpikir cara merawat tanamannya. Jangan sampai dilupakan. Kok merawat tanah itu jangan sampai dilupakan. Nah ini kebetulan di Desa Mengen ya alhamdulillah Bang, untuk hand traktor Alsintan ini ya tidak repot lah, sudah cukup banyak yang punya, jadi tidak menunggu terlalu lama. Tetapi kalau misalkan pas barengan tanamnya ini biasanya antri. Pas barengan kan barengan Pak Luwi yang kemarin. Kenapa baru dilakukan pengolahan lahan hari Senin kemarin? Karena masih nunggu. Nah ini pun regu tanamnya juga masih nunggu, makanya kan mau tanam besok. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sudah 4 hari. Sekarang hari Jumat masih menunggu. Padahal menunggu itu adalah pekerjaan yang paling melelahkan. Betul loh. Ya sepertinya. Oke Pak. Makan dulu Pak. Habis nabur Bekasi. Oke, jadi itu Sobat Caping. Menurut saya mau dilakukan pengolahan lahan 1 kali ataupun 2 kali itu terserah petani masing-masing ya. Tapi menurut saya lebih bagusnya sih kalau dilakukan sebanyak 2 kali. Supaya kualitas tanah yang dihasilkan untuk ditanami padi nanti lebih bagus. Kalau 3 kali sehari? Ya itu kan sekali makan juga 3 kali sehari. Oke lah. Oke. Itu dulu ya Sobat Caping. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Sobat Caping semuanya, terutama bagi petani-petani pemula ya, yang mungkin mau tanam padi, masih kebingungan berapa kali lahan harus diolah itu. Mungkin video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.